Hari ini perkenankan kami dari Aliansi Rakyat Berantas KKN hari ini datang di depan kantor atau gedung Kejaksaan Agung yang baru selesai direnovasi karena kemarin habis dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hari ini di sini ada perwakilan dari PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, ada dari SPSI 92, ada dari pejabat, ada dari Aliansi Rakyat Menggugat, ada dari Gerakan Aliran Garis Lurus dari Kalimantan, terus ada lagi banyak lagi perwakilan-perwakilan dari elemen-elemen yang hadir hari ini di sini datang ke sini menegaskan bahwa seluruh aparatur, sekali lagi kami datang ke sini memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi yang sudah merugikan negara ribuan triliun rupiah, saudara-saudara. Jadi jelas hari ini kita datang memberikan instruksi. Kenapa? Kita ini mewakili rakyat Indonesia yang sudah susah gara-gara rezim Jokowi, yang sudah banyak jadi pengangguran gara-gara rezim Jokowi, yang sudah banyak putus sekolah gara-gara rezim, yang sudah banyak ditelantarkan oleh negara gara-gara, yang sudah banyak jadi pengangguran gara-gara, yang sudah banyak terlunta-lunta tidak punya rumah gara-gara rezim Jokowi. Itu semua terjadi karena ribuan triliun uang negara, uang rakyat habis dikorupsi oleh bajingan-bajingan tolol yang memiliki jabatan dan kekuasaan di negeri ini. Karena yang korupsi tidak mungkin rakyat. Rakyat bisa apa? Rakyat juga paling pegang duit di kantong itu paling juga 100.000, 1 juta, 10 juta. Malah kadang-kadang gak pegang duit itu kata Mak itu, ya kan? Yang bisa korupsi adalah orang yang punya wewenang, orang yang punya kekuasaan, orang yang mampu memberikan kebijakan-kebijakan walaupun itu merugikan rakyat. Ribuan triliun yang sudah dikorupsi ini, kami minta, kenapa kami minta diusut? Agar supaya pelaku-pelakunya itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Koruptor itu the real teroris, bukan yang demo ini dituduh teroris, bukan pejuang-pejuang rakyat dituduh teroris, intoleran. Tapi sejatinya koruptor itulah yang merupakan patut dikatakan the real teroris. Mereka itu adalah musuh rakyat Indonesia, musuh daripada alam semesta. Karena kenapa? Kerjanya garong uang rakyat, mencuri uang rakyat, merampok uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan antek-anteknya. Tadi kami memberikan simbol sapu lidi, kemudian diberikan pita. Itu simbol agar Kejaksaan Agung ini benar-benar serius berantas korupsi. Jangan takut. Kejaksaan Agung tidak boleh takut. Kalaupun ada misalnya institusi yang ramai di media sosial, katanya oleh Detasemen 88, katanya Detasemen anti teror, harusnya mereka itu bekerja yang meneror rakyat Indonesia, yang bikin kekacauan di Papua sana, bukan meneror aparat hukum yang sedang menegakkan hukum. Itu salah. Kalau memang begitu aja fungsinya, sebaiknya institusi itu dibubarkan saja, diganti. Masih banyak polisi-polisi yang baik, masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang memiliki hati nurani dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul tidak? Itu yang sebenarnya harusnya Anda itu sebagai Detasemen anti teror, jangan teror kejaksaan
yang sedang mau kejar-kejar koruptor itu. Harusnya kalian mensupport, mendukung. Dan di sini juga peranan daripada Presiden Jokowi ini. Memang Presiden Jokowi ini sudah tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia sebagai panglima tertinggi, komandan tertinggi dari seluruh penegak hukum di negeri ini, baik itu polisi, TNI, Kejaksaan Agung, panglima tertingginya itu adalah Jokowi. Tapi Jokowi hari ini hanya menonton antar penegak hukum berantem. Rakyat pusing, kapan hukum ini bisa tegak kalau penegak hukumnya aja berantem. Malah sibuk bagi-bagi sembako di istana. Kacau ini presiden kita ini. Kacau ini Jokowi. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya sebagai perwakilan daripada rakyat Indonesia menyampaikan lidah-lidah rakyat Indonesia yang kecewa berat dengan Presiden Jokowi, dengan tegas menyatakan bahwa saudara Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia. Saudara Jokowi harus segera diberhentikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Jokowi, Anda sudah tidak layak lagi jadi Presiden Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, atas nama rakyat Indonesia, kami nyatakan Jokowi harus segera dipecat sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak becus lagi menangani kasus-kasus yang ada di negeri ini, bahkan membiarkan sesama penegak hukum itu berantem. Tugas ente apa? Bukan cuma bagi sembako. Bagi sembako itu kerjaannya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bukan kerjaan presiden itu. Memang ini Jokowi ini presiden bajingan dan tolol. Kurang ajar, brengsek. Jangan-jangan dia juga bisa jadi membekini banyak koruptor. Tidak mau dipanggil kejaksaan, tapi kapan-kapan lu lenser, kita demo Kejaksaan Agung, minta Jaksa Agung tangkap Jokowi. Tahu tidak? Iya. Jokowi harus segera ditangkap. Jangan-jangan dia menjadi backing daripada kasus korupsi yang mega gede ini, sangat besar ini, saudara-saudara. Karena dana sudah ribuan triliun ini, kalau diberikan, bayangkan itu 3.000 triliun. 3.000 triliun itu sama dengan 3 miliar. Rakyat Indonesia ini cuma 285 juta. Kita bulan tidak 300 juta. Satu orang rakyat Indonesia bisa kebagian 1 miliar, saudara-saudara, tanpa kerja. Kalau 2.000, 3.000 triliun itu dikumpulin, terus dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya rekening di bank, ditransfer, itu kebagian 1 miliar satu orang. 300 juta itu. Anggaplah dengan penduduk warga negara tetangga yang ada di sini. Dikasih semua 1 miliar tanpa kerja. Jadi tidak ada lagi kita dengar mahasiswa mengeluh karena uang kuliahnya naik. Tidak ada lagi mahasiswa yang kita dengar keluarnya tidak bisa bayar kos-kosan. Tidak ada lagi kita dengar mahasiswa mengeluh tidak bisa bayar uang kuliah. Tidak ada lagi kita dengar buru-buru tidak bisa kasih sekolah anaknya. Tidak ada lagi kita dengar petani nelayan yang tidak bisa beli pupuk, yang tidak bisa beli solar. Karena kenapa? Diberikan subsidi oleh negara sebesar 1 miliar satu orang. Itu juga masih banyak lebihnya. Tapi di rezim Jokowi inilah para koruptor ini tumbuh subur. Kenapa? Karena dilindungi oleh undang-undang. Apa buktinya? Jokowi sudah merevisi undang-undang KPK. Makanya koruptor ini merajalela. Jadi Jokowi ini menumbuh suburkan para koruptor di negeri ini. Jadi wajar kalau Jokowi itu harus segera dilengsarkan karena habisin anggaran negara saja. Selain menyuburkan korupsi, banyak koruptor yang bebas. Kayaknya aja di penjara, tapi koruptor itu bebas berkeliaran.
Jokowi juga sudah merusak demokrasi kita. Jokowi sudah merusak demokrasi kita. Janjinya membuka 10 juta lapangan kerja. Ternyata dia cuma mampu mempekerjakan 3 orang. Yang pertama Gibran sebagai wakil presiden, yang kedua Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, yang ketiga Kaisang sebagai ketua umum. Cuma 3 aja yang dia bisa kerjain. Jadi Jokowi masih punya utang 9.999.997 lapangan kerja yang harus dia siapkan. Ini memang Jokowi ini pembohong. Belum lagi SMK-nya nggak kelar-kelar. Belum lagi ijazahnya palsu, enggak kelar-kelar. Jadi memang Republik Indonesia ini, Jokowi adalah musibah besar dan malapetaka bagi Republik Indonesia ini, saudara-saudara. Gaduh sekali di Republik, sangat gaduh. Pemilunya kacau balau. Aparat sekarang antar penegak hukum berantem, korupsi merajalela. Janji-janjinya tidak ada terrealisasi. Mungkin karena ijazahnya palsu kali, sehingga janji-janjinya tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Melalui Aliansi Rakyat Berantas KKN memberikan instruksi khusus kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung dimanapun berada yang mendengarkan tayangan ini untuk segera tangkap dan adili para koruptor-koruptor yang sudah menggarap uang rakyat. Jaksa Agung tidak boleh takut. Kalau Jaksa Agung serius memberantas para korupsi itu, maka Jaksa Agung didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, demikianlah hal-hal yang saya perlu sampaikan. Semoga orasi yang singkat ini bisa didengarkan oleh seluruh penegak hukum agar Indonesia segera bebas dari Jokowi, bebas dari korupsi, bebas dari pungli, bebas demi kemajuan rakyat Indonesia, demi menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya mohon maaf karena kebenaran milik Allah, kesalahan ada pada rezim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.